Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi ya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Senang sekali rasanya bisa berkunjung ke kantor desa Jamur di Kecamatan Jarangbuya, Kabupaten Lumajang. Jadi izin sebelum saya mulai sosialisasi, saya mewakili rekan-rekan dari BRI mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya Pak kepada Bapak Kepala Desa dan Pak Sekretaris Desa yang kemarin menerima kami dengan sangat baik di sini, memberikan kami waktu dan kesempatan. Dan Bapak Ibu tentunya bisa saya sebut satu persatu, mungkin singkatnya staf dan perangkat gitu ya, perangkat desa Jamur. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah hadir di sini. Ini bagi kami merupakan bentuk apresiasi yang sangat luar biasa. Ya, harapannya walaupun tidak bisa semua yang hadir gitu ya, yang mewakili ini bisa menyampaikan nanti ke Bapak Ibu. Nah, perkenalkan Bapak Ibu, saya atas nama Ramli hadir di sini bersama rekan saya dan Mbak Elsa. Kami dari BRI Mataram. Dari Mataram, dari BRI Live, Agensi Mataram Divisi Syariah. Tugasnya di sini adalah untuk pengenalan dan memfasilitasi Bapak Ibu dalam program kami, yaitu program perencanaan pensiunan ASN maupun non ASN. Dimana kalau kata orang kan tidak kenal maka tidak sayang gitu ya. Tapi kita kenalan dulu gitu ya jadinya. Tapi saya yakin Bapak Ibu di sini tidak ada yang tidak kenal BRI gitu kan. Langganan. Ulang tahun. 9 tahun. Bilang tahun. Ada yang langganannya di BRI, ada yang langganannya sedang buka tabungan. Apapun jenis programnya ya tetap BRI gitu kan. Nah, karena BRI itu sendiri sudah berdiri sejak 129 tahun lamanya di Indonesia. Dari perusahaan yang berdiri sejak 129 tahun ya tentunya secara kredibilitas 130 tahun ini akhir tahun kemarin gitu. Dari perusahaan yang berdiri sejak 130 tahun tentunya secara kredibilitasnya sudah tidak perlu kita ragukan lagi gitu. Dengan aset-asetnya yang bisa kita lihat sendiri di sini. Yang perlu saya jelaskan Bapak Ibu, ini suatu waktu misalkan Bapak Ibu ditawarkan program ya mengatasnamakan bank gitu, kemudian program berbasis keuangan mau itu investasi atau apapun, ini harus ada dua-duanya nih Bapak Ibu, OJK, LPS, gitu ya. Jadi kalau ada perusahaan nih yang menawarkan program berbasis keuangan ke kita, cek dulu ada nggak dua-duanya. Kalau tidak ada salah satunya saja berarti tidak legal. Kan dulu OJK aja ya Bapak Ibu ya. Kalau mau silakan. Selamat pagi. Pagi Pak. Ya. Ini sudah 10 tahun di BRI. Ini nggak BRI. Nah, ini juga yang perlu yang jelaskan Pak, BRI itu Bapak Ibu tidak hanya satu. Kita kan kalau dengar kata BRI pasti pikirannya ke unit teras terdekat ya, unit cabang BRI terdekat itu. Nah, tidak salah memang, tapi ada juga beberapa BRI lainnya nih. Gitu. Tadi saya disclaimer dulu yang saya jelaskan kan ada 4 nih. Di luar ini Bapak, di luar anak perusahaan BRI secara umum itu jumlahnya belasan bahkan puluhan. Tapi kenapa cuma 4 yang saya jelaskan? Karena yang 4 inilah yang langsung dari BRI. Sisanya itu perusahaan luar yang dibeli. Contoh, Bapak Ibu tahu Pegadaian ya? Yes. Ya. Pegadaian dulu perusahaan sendiri Pak. Sekarang dia anak perusahaan BRI. Makanya jangan heran Pegadaian punya kur. Pernah dengar kur dari Pegadaian? Itu dananya dari BRI Bu. Jadi kalau Ibu sudah terdaftar kur BRI mau ngajuin kur Pegadaian ya nggak bisa. Jelas ya? Nah, saya nggak tahu di sini ada atau tidak, ada tuh pembiayaan. Kalau di kampung saya ya, ibu tuh ngetren sekali pembiayaan namanya PNM Mekar. Oh, Mekar, Sahabat lagi. oh, biasa ibu. Iya, pembiayaan. Tapi alhamdulillah. Nah, Sudah ada kamu mau balas. itu juga dulu perusahaan sendiri. Sekarang anak perusahaan BRI dia Pak. Sekarang Mekar ini anak perusahaan BRI. Jadi Pantesan deh sampai malam-malam. jangan heran Pak. Ternyata BRI. Nah kalau dulu belum Pak, tapi sekarang memang sudah karena dibeli dia sama BRI gitu. Makanya tidak masuk list. Yang masuk ini cuma 4 nih, ada konvensional namanya Finance Agro BRI. Beda-beda programnya Pak. BRI konvensional nggak perlu panjang lebar saya jelaskan. BRI konvensional ini BRI sekitar kita. Cabang unit teras. Tempatnya kita buka rekening, tempatnya Bapak Haji di sini kan ada nih unit Jamur Pria gitu ya. Itu BRI konvensional atau bank BRI secara umum lah. Jadi saya lanjut aja ya. Ada BRI Finance, pernah dengar nggak Bapak? Belum. BRI tapi Finance gitu. Ya.
Ya kalau program finance tidak asing Pak ya, Ya. kredit motor, leasing mobil, KPR rumah, ya sama program. Jadi suatu waktu misal bapak ibu nih, bapak bisa saya mau ambil mobil tapi tidak mau dari finance biasa, bisa maunya dari BRI, bisa sekarang. Dan langsung dari BRI. Cuma dia sayangnya dari finance ini belum punya kantor khusus dan belum tersebar luas. Jadi kalau kita mau cari programnya jangan cari ke unit, carinya ke cabang. Oh ya cabang ya, bedanya cabang sama unit ya di Praia itu cabangnya apa? Di Selong, kalau untuk Lombok Timur. Nah kita carinya ke situ. Tapi modelnya sama ya? Sama, Kalau Pak. enggak dikejar-kejar dekorasi. Kulit bulunya. Saya rasa semua program begitu Pak. Gitu. Masa didiamkan kan? Gitu. Kalau finance saya. Enggak, dia enggak canggih. Yang ketiga ada BRI Agro. Nah ini lebih spesifik lagi Pak, BRI Agro. Pertanian. Betul, pertanian, peternakan, perkebunan, pokoknya agrobisnis. Ada beberapa yang sudah disalurkan ke masyarakat Pak. Salah satunya mungkin Bapak Ibu pernah dengar, ada petani ngambil kredit terus nyetornya per panen, per musim. Ada ya? Nah itu salah satunya BRI Agro yang punya sebenarnya. Disalurkannya melalui BRI terdekat. Jadi kalau panennya 6 bulan sekali Pak, nyetornya 6 bulan sekali. Setahun sekali setorannya setahun sekali juga. Tahunan, musiman. Ya, tahunan musiman kalau tergantung panennya. Gitu ya. Nah, tapi saya pengenalan aja Pak yang tiga ini nih, karena fokusnya kami ke BRI Live. Hari silakan. Waalaikumsalam. Aku di depan Pak Kades. Kades sih. Ayo pada Kalau Kados ini. Pak Kados. Kejauhan Pak 2050. Ayo. 25 tahun dari atas. Pensiunan dia udah. Kalau Bapak bilang tahun depan kan masih lah gitu ya. Tahun 2050. Nah, kalau kami dari BRI Live. BRI Live ini apa ya? Bukan BRI secara langsung. BRI Live ini kebalikannya dari kredit Pak. Nah, kalau kredit kan saya rasa Bapak Ibu masih jalan bahkan sekarang gitu. Nah, bedanya BRI Live ini kebalikannya dari kredit. Kalau kredit uang dulu kita terima, nyetornya belakangan, ini kebalikannya Pak. Nabung dulu nanti benefitnya di kemudian hari. Bisa kita fokuskan untuk pensiunan dan pendidikan anak sekolah. Ada beberapa proteksi atau asuransi. Semuanya dalam satu program. Tapi sebelum saya spesifik ke programnya, BRI Live sudah berdiri sejak 10 Oktober 1988, 100% sahamnya milik BRI. Gitu ya. Kantor pusatnya di Jakarta Selatan, kantor cabangnya untuk wilayah Nusa Tenggara Barat baru ada satu Bapak Ibu. Jadi kami langsung dari kantor cabang ini di Jalan Brawijaya nomor 18 Cakrawinara Selatan, Seganteng, Kota Mataram. Gitu ya. Ya walaupun kantornya di Mataram, Pak, aksesnya bisa dari mana saja. Sama halnya kan, bisa Bapak Ibu bikin rekening di unit Jalan Pria, transaksinya di luar kota, bisa nggak Bapak Ibu? Bisa. BRI Live juga seperti itu. Ya mau di BRI mana saja kita akses bisa. Nah kalau di Indonesia sendiri sudah tersebar di seluruh kota dengan total kurang lebih 64 kantor cabang dengan sistem online. Nah, kenapa program perencanaan dianggap penting Pak? Ini biar kita tidak berpikir kredit aja yang penting gitu ya Pak ya. Karena saya punya dua gambar di sini nih Bapak Ibu. Bentar, next. Nah, kita sebut saja piramida berbanding terbalik. Ada yang terucutnya ke bawah, ada yang utuh. Ini bukan saya yang buat, bukan BRI yang buat, Pak. Ini hasil penelitian pakar ekonomi dunia. Ternyata kita Indonesia dengan negara luar sangat berbeda dalam mengalokasikan keuangannya. Makanya disebutnya prioritas kebutuhan keuangan. Yang terucutnya ke bawah ini juga di Indonesia, Bapak Ibu. Maksudnya apa? Misal kita dapat gaji atau penghasilan, pasti langsung kita alokasikan ke sandang pangan. Betul ya? Sandang pangan dulu kita buat rumah tangga, sekolah, rekreasi dan lain-lain terakhir kita nabung. Itu pun kalau ada Sisa. Kalau nggak ada sisa ya sudah tidak ditabung. Nah itulah yang membedakan kita dengan negara luar. Di luar sana ketika mereka mendapatkan gaji atau penghasilan ditabung dulu, baru kebutuhan pokok lainnya. Maka dari itu Indonesia banyak potongannya. Iya, banyak sekali potongannya kalau kita di Indonesia. Contoh nih, pegawai negeri yang paling standar ya, pegawai negeri dia jadi pegawai negeri, otomatis gajinya dipotong untuk aspek, ini kan BPJS, banyaklah potongan-potongannya gitu. Nah, kalau tidak seperti itu Bapak Ibu, pasti banyak yang tidak ikut, ya kan? Contoh misalkan pegawai negeri dikembalikan mau ambil kaspen atau tidak, pasti banyak. Mending saya gaji saya terima full gitu.
Nah itu di awal, tapi kalau kita balik di akhir Pak, mendekati usia pensiun, apa katanya Bapak Ibu? Nah nanti uang pensiun saya mau pakai untuk modal usaha, uang pensiun saya mau pakai tambahan haji misalkan gitu. Uang pensiun katanya Pak, itu bukan bonus dari pemerintah, gaji kita yang dipotong selama masa kerja. Nah mindsetnya seperti itu, kita bisa juga loh merencanakan seperti itu. Tapi dengan syarat ada wadahnya, nah BRI inilah wadahnya Bapak Ibu. Karena kalau kita menabung di bank konvensional, kan Bapak Ibu punya rekening sendiri ya, mau itu BRI atau bank lainnya gitu. Kalau kita nabung di rekening sendiri, tidak disiplin. Bisa kita tabung kapan saja, bisa kita ambil kapan saja. Misal pagi-pagi Ibu ke bank, masukkan uang ke rekening, sore ke ATM, tarik semuanya. Bisa nggak? Jadi kalau mau nabung lama, agak susah nih kalau di rekening sendiri. Contoh, misalkan ibu-ibu niat saya mau nabung untuk anak saya masuk sekolah, misalkan gitu ya. Untuk nanti anak saya masuk kuliah nih, saya tabungkan dari sekarang nih, biar ada biayanya kuliah bisa. Tapi rekening sendiri Pak, yang dimana bisa kita tarik dananya. Lagi santai ibunya di rumah, buka HP, scroll-scroll gitu ya, ada diskon, gratis ongkir, COD. Yang tadinya niatnya ke pendidikan anak Pak, kepake untuk kebutuhan lain ya, karena bukan tempatnya gitu ya, untuk kita nabung jangka panjang. Nah ini tidak disiplin Pak, seperti tabungan berjangka, deposito dan asuransi. Jadi nominalnya sudah ada, frekuensinya, jangka waktunya. Memiliki perencanaan, ada dua, pensiunan, pendidikan anak, dua-duanya nih Pak. Nah kalau di bank biasa ada bonus berupa undian, ada yang pernah dapat undian Bapak Ibu? Belum, nggak pernah. Namanya undian tidak salah. Notifikasinya aja mungkin ya gitu. Nah kalau undian tidak semua nasabah bisa dapat, kalau kami garansi dengan asuransi nasabahnya. 3 kami berikan, jiwa, kesehatan, kecelakaan. Semuanya dalam satu program. Nama programnya Profitera, Proteksi Fitrah Sejahtera Syariah. Nah, jadi dari satu program 5 manfaat. Saya ulangi ya, pensiunan, pendidikan anak sekolah, asuransi jiwa, kesehatan, kecelakaan. 5-5-nya dalam satu. Saya punya contoh ilustrasi di sini. Saya punya contoh gambaran. Sebenarnya kalau kita berbicara contoh, Bapak Ibu, kebetulan untuk Kecamatan Janapria yang kami belum masuk itu Desa Jamun sama Lekor. Sisanya semua itu sudah masuk. Kemarin terakhir di Desa Janapria ada salah satu stafnya, mungkin ada yang kenal, Ibu Malihan namanya. Ibu Ihan, suaminya ngajar di SD. Iya. Masalahnya itu ikut programnya juga. Kades Selebung Pak Meli, namanya. Mungkin ada yang tahu jauh ya Selebung dari sini. Lumayan jauh. Terus Sekdes Ibu Sisu, Pak Herman, Nur Yadin. Di sekolah-sekolah juga. Terakhir kami kemarin di SD Kenyalu, ada Ibu Ispawati lagi namanya. Di SD Kenyalu itu juga ikut programnya. Di Perigi ya. Ada Ibu Rina, dan masih banyak lagi yang lain, tapi saya pakai contoh yang sudah ada dulu. Ini contoh nih Bapak Ibu, tidak harus segini yang kita ikutkan. Nasabah usianya 36 tahun, nabunglah dia 1 juta per bulan. Contoh ya, mudah mati bilang nggak bisa COD kita. Contoh ini, nggak harus 1 juta gitu, di bawah. Nah, ini yang saya katakan disiplin tadi ya, ada nominal, ada jangka waktunya. 1 juta per bulan selama 10 tahun. Nah, manfaat apa yang didapatkan? Sebelum saya bahas investasinya Pak, baik untuk pensiunan, pendidikannya, saya jelaskan dulu asuransinya. Ini mohon maaf kalau kita berbicara asuransi kan berarti kita berbicara risiko ya. Ini jaminan kepada nasabah Pak. Yang pertama, kalau nasabahnya terjadi risiko tutup usia, meninggal dunia gitu ya, ada dana 60 juta rupiah di luar tabungannya Pak, yang aktif langsung begitu nasabah mulai bergabung. Jadi misalkan nasabahnya baru sekali nabung, baru 1 juta gitu ya bulan ini, bulan kedua tutup usia, ya 60 jutanya langsung dicairkan. Tapi bukan untuk kita harapkan sih, siapa untuk terjadi risiko apa ya, ibaratnya payungnya lah gitu. Kapan terjadi risiko ada uang lebih yang diberikan sama BRI. Tujuannya ke situ. Nah, berlakunya sampai usia nasabah 75 tahun, Bapak Ibu. Jadi walaupun sudah selesai kita nabung, Pak, uangnya sudah kita tarik, ini masih nempel, masih aktif sampai umur 75 tahun. Kalau lewat usia 75 tahun, hilang. Jelas ya? Yang kedua, kalau tutup usianya karena kecelakaan 2 kali lipat, 120 juta jadi lipat. Nah yang ketiga, kalau terjadi resiko penyakit kritis, ada kritisnya kok.
Jadi bukan penyakit biasa demam, batuk pilek itu. Nanti ada daftarnya 49 jenis penyakit kritis, sama 60 juta juga pengcoverannya. Nah, ini jaminannya Bapak Ibu. Semoga kita semua juga di sini panjang umur, sehat selalu ya. Sekarang kita lihat tabungannya. Kan 1 juta per bulan Pak, 12 juta per tahun kali 10 berarti modalnya 120 juta. Stop nasabahnya nabung 10 tahun. Misal tidak diambil dananya sampai usia 75 tahun, dari 120 juta 248 juta jadinya Pak. Kenapa bisa bertambah? Ada investasi 6% per tahun. Jadi kalau tidak terjadi resiko itu Pak, asuransinya tidak diklaim, nasabah dapat investasi yang dimana bisa digunakan untuk pensiun atau hari tua maupun pendidikan anak sekolah. Kita lihat secara rinciannya di tabelnya. Nasabah mulai nabung di usia 36. Selesai nabung nanti di usia 45 ya, di tahun ke-10 ya. Nah, kita lihat di tahun ke-11 dan seterusnya tetap 120 juta, berarti udah nggak ada nabungan lagi. Bahkan kalau nasabahnya mau lanjut, misal selesai 10 tahun ya Pak, nasabahnya mau saya butuh uangnya, saya mau tabung lagi, tidak bisa. Selesai dari tahun ke-10. Nah, tapi semakin lama didiamkan, maka akan semakin berkembang tabungannya. Gitu ya. Contoh, nasabah tidak ambil di usia 45 di tahun ke-10, diambilnya nanti di usia pensiun. Kalau pegawai biasanya pensiun usia 60 ya. Kita lihat di usia 60 tahun, posisi sudah tidak nabung lagi, dari modalnya 120 juta, 180 juta yang terbentuk. Ini yang kami katakan tadi perencanaan pensiunan. Jelas ya Bapak-Ibu ya? Pertanyaannya sekarang, bisa nggak diambil uangnya? Ya boleh Pak, nasabah setelah 10 tahun begitu selesai sudah bebas mau tarik berapapun dan kapanpun. Tapi ada tapinya ya Bapak Ibu, harus saya jelaskan di awal nih gitu. Kalau ditarik semua dananya, selesai programnya Pak. Maksudnya gimana Cok? Oh, di usia pensiun 180 juta diambil semuanya Pak. Memang sudah untung kita kan dari segi investasi, nasabah sudah untung. Tapi terjadi resiko misalkan di kemudian hari. Nah yang tadi asuransinya tidak akan dicairkan. Jelas ya maksud saya? Iya kan, sudah habis. Kenapa ya? Ya karena udah habis. Nah, tadi katanya tapi sampai umur 75 itu kalau masih ada sisa Saldo. Nah, berapa saldo yang kita sisakan supaya asuransinya tetap aktif? 2 juta saja. Sudah jelas ya? Jadi di bawah 2 juta nggak bisa. Jadi misalkan dari 180 juta didiamkan 2 juta, asuransinya tetap aktif, 2 jutanya berkembang tanpa perlu disetor-setor. Nah, pertanyaannya, kalau kita butuh sebelum itu misalkan, boleh nggak kita ambil tahun ke-5 Bapak Ibu? Jadi sebelum 10 tahun kita bisa tarik mulai dari tahun ke-5, minimal 10%, maksimal 40%. Atau kita masuk ke manfaat terakhir, saya punya selesai foto dulu. Kita masuk ke manfaat terakhir untuk pendidikan anak sekolah. Oke. Nah, untuk biaya pendidikan anak sekolah Bapak Ibu juga tidak perlu kita tunggu 10 tahun. Kita nggak perlu tunggu 10 tahun, tahun ke-5 kita sudah bisa tarik. Nah, contoh, ini masih nasabah yang sama ya Bu ya? Bukan beda tabungan enggak, ini masih dari satu tabungan yang sama, masih nasabah yang sama. Setelah 5 tahun nasabah tersebut bergabung, anaknya masuk TK, diambil 4 juta, SD 5 juta, SMP 11 juta, SMA 12 juta. Dari TK, SMA diambil per jenjang. Dan pada saat kuliah atau perguruan tinggi, diambil per tahun. Jadi dari TK sampai S1 anaknya tercover biaya pendidikan. Jadi nggak perlu kita banyak-banyak ikut program, tabungan anak beda gitu, investasi beda, asuransi beda. Nah ini kami tawarkan satu untuk semua. Nah, 49 jenis penyakit kritis. Nah ini saja ya Bapak Ibu ya. Di luar ini tidak kami cover, nggak perlu dihafalkan, nanti ada di daftar apa namanya di buku kontrak nasabah penyakit-penyakit berat. Kalau di desa aja nanti kemarin katanya penyakit orang kaya itu Mas. Kanker stroke sama jantung gitu. Langsung wilayah jauh-jauh semuanya kita sehat selalu. Masalah lesek gitu. Apa Pak? Lesek budul. Kehilangan kemampuan mendengar berarti gedok. Nah, walaupun saya katakan asuransinya adalah garansi, tapi ada beberapa pengecualian yang menyebabkan proteksi atau asuransinya tidak bisa dicairkan. Di antaranya, Bapak Ibu, kalau nasabahnya bunuh diri, nggak boleh bunuh diri. Sengaja dia itu ya. Atau tidak boleh bunuh diri. Atau tindak kejahatan oleh pihak yang berkepentingan. Tidak pidana. Maksudnya adalah contoh istri ikut program diwarisnya suami.
suami mencelakai istri. Nggak berencana baru pindah ke sini. Berencana. Apalagi udah ada rencana Pak, nggak boleh Pak. Habis. Pengecualian juga. Atau sakit duluan sebelum bergabung juga tidak kami cover. Karena asuransinya hanya sebagai benefit tambahan saja. Fokusnya kita ke tabungan pensiun ataupun pendidikan anak sekolah. Nah, pertanyaannya sekarang, Mas ini kan kantornya di Mataram. Terus kita nabungnya nanti kemana? Itu tadi saya jelaskan, kita bisa nabung ke BRI mana saja. Ada dua caranya nanti Bu. Yang pertama, auto debit. Jadi kalau kita sudah punya rekening BRI, daftarkan saja, nanti kepotong sendiri dari situ. Jadi nabungnya ke rekening sendiri Pak, ada 3 tanggalnya, tanggal 5, 15, 25. Kalau tidak punya rekening bagaimana? Atau misalkan kebanyakan ini nasabah yang di sini ya, tidak saya sebut ya, adalah nasabah di sini. Maksudnya di BRI ada setoran, nggak mau saya pakai rekening BRI. Ya. Saya mau setor langsung, boleh. Nanti Bripa namanya, ada Bripa. Bisa di store lewat Brimo tuh, karena ada menu Bripa di Brimo. Bisa lewat agen-agen BRI ini. Apa ada yang jadi agen BRI ini mungkin di sini? Enggak ada ya? Oh ibu. Kalau ibu jadi agen, nabungnya nanti. Jadi intinya tidak ada pihak ketiga yang bawa-bawa tabungan nasabah, lebih aman Pak. Terus ngeceknya gimana? Ngeceknya ribet, nanti kita harus ke Mataram atau ke BRI terdekat, tidak perlu Bu. Ada aplikasinya. Gitu ya. Nanti ada aplikasinya, nama aplikasinya My Customer BRI Life Syariah. Nah boleh difoto Bu silakan. Nah di aplikasi ini kita bisa download di Play Store ya Bapak Ibu. Kita bisa akses kalau sudah bergabung karena nanti kode untuk masuk ke aplikasi ini ada di buku kita, ada di buku konten nasabah. Gitu ya. Nah di aplikasi ini sudah tertera semua Bu, berapa kali kita nabung, investasi yang terbentuk. Jadi nggak repot-repot bolak-balik BRI Pak. Nggak perlu jauh-jauh ke Mataram, kan sekarang zamannya online ya, simple. Nggak ada resiko Bapak berapa kali saya sudah nabung atau hilang tabungan karena sudah bisa kita pantau sendiri. Terakhir, ini ada beberapa bukti komitmen dari BRI kepada nasabah-nasabahnya. Dalam kurun waktu 1 tahun saja, BRI mencairkan dana 5,59 triliun Bapak Ibu untuk seluruh klaim di Indonesia. Ada beberapa yang pernah kami lakukan, diantaranya di sini di Kabupaten Lombok Timur. Nggak jauh kalau dari sini ya Bapak Ibu. Di Kecamatan Sipur, tepatnya di kantor desa Montong Selatan. Di desa, di kantor desa kami sosialisasi begini juga Bapak Ibu. Ada salah satu kardus, anaknya masih SD, tertarik ikut program untuk tabungan anak. Niatnya, tapi baru 1 kali melakukan penabungan terjadi risiko tujuh usia atas nama almarhum Bapak Alundra Kardus Yusun Molek. Ada 39 juta rupiah kami cairkan ke istri dan anak selaku ahli waris. Begitu 39 juta ini diterima oleh ahli waris, tabungannya tertutup secara otomatis, tidak perlu dilanjutkan lagi. Nah, ahli waris di program ini maksimal 4 orang yang ada dalam satu kakak. Di luar kakak tidak bisa Pak. Istri kedua bisa. Beda kakak kan Pak ya, kecuali ditabungkan lagi itu istrinya. Nah, inilah maksud kami tadi Pak, kenapa kami pahami dengan resiko nasabah, kita tidak tahu resiko seperti apa. Ini baru sekali nabung Pak. Ada lagi baru 3 kali di Mataram, di SCP 24 Kota Mataram atas nama almarhum Bapak Satroni, 20 juta rupiah kami cairkan ke putra putri. Jadi ahli warisnya kita sendiri yang tunjuk Bu. Nah kebanyakan biasanya ibu-ibu tidak mau suaminya jadi ahli waris. Anak aja Mas. Nanti kalau saya kenapa-napa nikah lagi dia. Oh iya. Itu katanya Bu. Kalau ibu-ibu biasa begitu. Beda kalau bapak-bapak istrinya dulu. Kenapa istri nomor 1 Pak? Wah nanti kalau tidak ada namanya diomelin saya di rumah kan. Begitu ya, biasanya. Iya, memang. Dan satu pelabuhan Pandan kepala sekolah sama juga 39 juta rupiah atas nama almarhum Bapak dari Bali. Sebelum nasabah kami terjadi risiko, istrinya lebih dulu. Jadi anaknya ditinggal dari ibu itu. Setidaknya ada 39 juta rupiah yang bisa digunakan untuk melanjutkan biaya pendidikan. Dan terakhir ini ada saya sendiri yang turun Pak, ini di SD Negeri 1 Santong, Kecamatan Kayangan, Lombok Utara. Nasabah atas nama almarhum Ibu Sufiani, baru 1 tahun nabung tutup usia 45 juta rupiah kami cairkan ke putrinya yang masih kelas 5 MD sebagai dana pendidikannya. Dan masih banyak lagi yang lainnya, tapi saya rasa cukup ini sebagai bukti komitmen kami bahwa betul kami cover nasabah. Jadi betul kami payungi nasabah dengan asuransi jiwa, kesehatan, kecelakaan, sembari kita fokus ke pensiunan atau pendidikan anak sekolah. Semuanya hanya dalam satu program.
Selesai sampai sini materinya. Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang kurang jelas? Atau saya terlalu cepat? Mungkin Bapak Ibu dalam aman ya? Kita buka sesi tanya jawab. Kalau Ibu mau bertanya apapun silakan Bapak Ibu. Cocok ini Bapak Ibu kan masih jauh dari usia pensiun, ada anak masih kecil, berita-berita. Oh silakan Pak. Ini kan ketika simpulan itu harus kan simpulan contohnya. Nah, ada nggak misalnya sekali-kali untuk setahun bisa nggak kita setor untuk misalnya mumpung ada uang sekali setahun aja gitu bisa nggak? Bisa nggak? Bisa Pak. Di sini tidak harus 1 juta per bulan. Itu kan contoh. Saya katakan dari awal itu. Frekuensi yang kita pilih Pak itu ada 5 Pak. Kita bisa pilih bisa per bulan, per 3 bulan, per 6 bulan, per tahun dan sekaligus. Ada tuh yang sekaligus Pak daripada ribut-ribut saya tabung langsung lah sekali, tapi dia besar ya punya kayak deposit itu jadi. Dan minimalnya tidak harus 1 juta per bulan Pak. Kita mulai dari 500.000 per bulan. Kalau 500.000 per bulan berarti kan per harinya cuma 17.000 aja. Kita sisihkan. Nah kebanyakan kebetulan di sini nasabah kami rata-rata ngambilnya 3 bulan sekali. Gitu ya, yang apalagi yang dulu tuh kayak di SD Kenyalu tadi yang saya sebut Pak, Ibu Miss Paulati ini itu 3 bulan sekali. Ada lagi di Jalan Pria gitu ya. Tergantung kita Pak senyaman. Jadi kalau Bapak nyamannya sekali setahun Bapak saya. Berarti kalau minimalnya per tahun 500 ya kali setahun 40 juta per tahun. Tidak harus 1 juta per bulan. Terjawab ya? Cocok berarti Pak, perpanennya Bapak tabung bisa. Makanya nanya nih. Sekali panen. Ada lagi mungkin Bapak Ibu? Dicocokin Pak. Soalnya kalau uang kita pegang harus terus. Ya, Masalahnya sudah ambil bank semua. Pak jangan ada baliknya jika kita Sudah piramidanya kebalik. kebalik ya. Nah makanya itu tadi Pak, kita kan ada frekuensi yang nasabah bisa pilih. Sesuaikan aja, jangan pakai misalkan kalau gaji sudah ada lokasinya, ya mungkin ada penghasilan lain dari pertanian. Bisa di 3 bulan sekali nabungnya, bisa 6 bulan sekali. Kalau dulu kan ngebaginya enak tuh, gaji pokok bulanan udah ada untuk setoran di Bank ITB, tapi sertifikasi ada sisanya itu di 500 Pak per bulan. Kalau ada keterlambatan, kan kita nggak tahu yang namanya financial ya, Pak, bisa naik, bisa turun, atau ada kebutuhan mendadak nanti kita belum bisa menabungkan di sini programnya, nggak perlu khawatir Pak, karena di sini kita ada grace period. Kalau terlambat tidak masalah, ada 45 hari kita boleh telat, sebulan setengah. Lalu untuk bulanan, kalau untuk per 3 bulan dan seterusnya 90 hari Pak. 3 bulan. Iya, jadi kalau Bapak telat sebulan 2 bulan nggak apa-apa. Kan ini nabung bukan kredit. Lain kalau kredit kayak pertanyaannya. Iya. Kalau kredit kan jeruk Pak. Ini kan jeruk Pak. Kalau ini kita nambah ya, jadi fleksibel. Gitu ya. Ada lagi mungkin yang mau ditanya? Untuk nominal, apakah harus maksimal minimal 1 juta atau bisa berapa? 500. Bisa. Dan untuk masa kerjanya itu harus 10 tahun atau gimana? Hanya 10 tahun, tidak ada yang tidak lebih tidak kurang. Iya, jadi hanya 10 tahun. Cuman penarikannya baru bisa ditanggung ke 5 Pak. 5 tahun silakan untuk anak sekolah misalkan. Tinggal disesuaikan saja sama anak kita yang sekarang. Nah ini kita bisa buatkan contoh simulasinya Pak. Mungkin Bapak ada, gitu ya. Ini belum bergabung ya, simulasi aja. Bapak tentukan tabungannya, nanti Pak akan kelihatan angkanya. Atas nama siapa Pak? Samsul Hadid. Bapak Samsul Hadid. Di Jamu ada namanya Pak Samsul Hadid dari Bung Raja. Oh, ini ada tohanya. Ada tohanya, Samsul Hadid Toha. Oh ada tohanya. Sio. Amin Pak. Lagi menyamar. Banyak usahanya Bapak. Lagi menyamar. Tanggal lahir Tanggal lahirnya Pak. 31/12/90. Tanggal lahir nasional ya. Bisa simulasi. 31/12/19. 90. 90. Kok usahanya berapa tahun jadinya Pak? 33. 35. 35. Oh saya pikir baru masuk 30. Dalam cerita. Pak tanda tangan aja nanti Pak. Nah kita baca contoh yang standar. Triwulan 500 per bulan, tapi ditabung 3 bulan sekali Pak. Jadinya 1.500.000 per 3 bulan. Mau tabungannya berapa?
Ya, mau tabungannya berapapun, frekuensi seperti apapun, tetap dijalaninya 10 tahun, Pak. Tidak lebih, tidak kurang. Yang membedakan ya beda tabungan, beda nominalnya nanti yang kita dapatkan, beda investasi yang kita dapatkan. Nah, sudah jadi nih. Oh belum ya? Nanti di sini bisa kita lihat. Dan sangat sedetail mungkin di sini. Jadi tidak ada yang kami tutup-tutupi. Soalnya saya tunggu sekali pertanyaannya, tapi karena nggak ada yang nanya gitu. Gimana kalau misalkan kita tidak sanggup selesaikan sampai 10 tahun gitu. Nah, nanti kita lihat dengan ilustrasinya Bapak. Bapak Samsul Hadi. Ada tohannya ya di belakang ya, coba ya. Bapak Samsul Hadi Toha. Pak panggilannya? Hadi. Hadi. Usianya Bapak 35 tahun. Betul ya, usianya Bapak 35 ya. Kami buatkan contoh yang sama Pak, 500 per bulan. Atau di sini 1.500.000 tapi 3 bulan sekali Pak. Dapat tabungnya. Tetap 10 tahun Pak. Tetap 10 tahun. Tidak. Yang membedakan apa Pak? Dan asuransinya saja sudah beda. Kalau tadi ada 60 juta, ya kan? Kalau semoga Pak Hadi panjang umur saya. Tapi semisal terjadi resiko tutup usia, ini misalkan Pak ya, terjadi resiko tutup usia ada 30 juta Pak. Beda angkanya. Kalau tadi 60, karena beda tabungan. Kalau tutup usia akibat kecelakaan 2 kali lipat, jadi 60 juta. Nah, ini nih yang beda dikit. Nanti ada 2 pilihan Pak, penyakit kritis yang tadi, atau yang kedua kecelakaan yang menyebabkan total permanent disability atau cacat total tulang punggung, misalkan yang dibilang amputasi. Itu ada juga 30 juta rupiah pemaafan. Nah, di sini Pak, ada masa perjanjian 40 tahun. Kenapa masa perjanjiannya 40 tahun? Kan dari awal saya katakan, asuransi yang berjalan sampai usia 75 tahun. Sementara Bapak Hadi di sini usianya 35, jadi masih 40 tahun lagi nanti berlaku asuransinya. Nabungnya ya cukup 10 tahun. 1.500.000 per 3 bulan. Kali setahun berarti 6 juta Pak ya. Kali 10 berarti ada 60 juta nih modalnya Bapak selama 10 tahun nanti. Kalau tidak ditarik sampai usia 75 Pak, dari 60 juta ada 139.706.000 yang terbentuk Pak. Karena ada investasi 6% per tahunnya. Kita lihat rinciannya di tabelnya Pak. Nih, Pak Hadi mulai nabung di usia 35, selesainya nanti di tahun ke 10. Kita lihat nanti Bapak selesainya di usia 4 di tahun ke 10 dan masih dalam masa penabungan, berarti selesainya nanti di usia 45, kan 10 tahun Pak ya. Nah, kita lihatnya di sini Pak, dari 60 juta ada 64.169.000. Ini Bapak baru selesai nabung sudah ada 4.100.000. Baru terbentuk 4.100.000 investasinya. Kalau Bapak mau lebih lagi, tidak perlu ditabung Pak, cukup diamkan. Semakin lama didiamkan, semakin berkembang. Contoh Pak Hadi misalkan ambilnya nanti di usia pensiun. Kita lihat di usia pensiun Pak. Di usia 60 tahun, dari 60 juta yang Bapak tabungkan, ada 100.157.000. Masih ingat penjelasan saya tadi Pak? Ditarik semua boleh, tapi Disisakan 2 juta. ya, sisakan 2 juta supaya asuransinya. Karena kalau ditarik semua ya putus. Program Selesai putus. sampai di situ. Sampai sini Pak, ada yang mau ditanyakan Pak? Aman ya? Bapak Ade ada putra putri Pak? Ada. Ada berapa Pak putra putri? Alhamdulillah baru 2. Baru 2. Yang pertama cowok, yang kedua Cewek. umur berapa yang pertama Pak? Sama baru kelas 3 SD. 3 berarti 9 tahun. Cocok nih Pak, Bapak pakai untuk pendidikan. Karena kalau kita hitung saja Pak, pendidikan anak 5 tahun Bapak nabung, nanti yang pertama, yang anak pertama yang cowok baru 14 tahun, masih SMP. Kalau Bapak butuh bisa tarik. Ya masalahnya uangnya ditabung. Wah, itu kan Pak, 500.000 Pak, ini kalau kita bagi per hari Pak, 500.000 ini cuma 17.000 per hari. Rokoknya sebungkus berapa? CEO yang punya anak. CEO yang punya anak. Kayak drama Cina ya. Bagaimana kalau tadi saya udah spill di awal? Bagaimana kalau nasabahnya berhenti sebelum kontraknya selesai? Gitu. Misal
belum 1 tahun mau cabut gitu Pak, saya nggak mau lanjut, saya mau berhenti atau sudah tidak sanggup atau apapun alasannya gitu. Istilahnya uang prestasi, pemutusan kontrak sebelah pihak. Ada nggak resikonya di sini? Saya disclaimer ya Bapak Ibu ya, di sini tidak ada yang namanya harus tabungan Pak, walaupun nasabahnya berhenti. Ya kan? Kalau asuransi pun kita berbicara asuransi, kita apa namanya? Cabut, ya hangus uangnya gitu. Nah di sini kalaupun nasabahnya putus kontrak, uangnya kembali Pak. Hanya saja tidak 100%, tidak full. Kenapa? Karena di 5 tahun pertama ada yang namanya biaya akuisisi. Tahun pertama 60%, tahun kedua 30%, tahun ketiga keempat kelima 2,5%. Kita lihat Pak dengan angka. Di tahun pertama Bapak Hadi 66 juta, yang terbentuk belum 6 juta Pak. Yang terbentuk 2.200.000. Tahun kelima Pak Hadi sudah nabung 30 juta, yang terbentuk baru 25.100.000. Bisa. Pak Hadi di sini cabut Pak, putus kontrak. Saya tidak mau lanjut Mas di tahun kelima ya. Dari 30 juta yang Bapak tabungkan, yang kembali 25.140.000. Jelas ya? Ini konteksnya kalau kita putus kontrak. Pertanyaannya sekarang, kemana dia potongan itu gitu ya? Itulah yang masuk ke asuransi seluruh nasabah BRI. Jelas Pak ya? Makanya masuk akal tadi Pak, nasabah baru sekali nabung, baru 500.000 nih bulan ini. Bulan kedua tutup usia Pak, 30 juta kamu cairkan. Dari mana? Dari potongan. Nah itu kalau berhenti. Kalau berhenti. Kalau lanjut, kita lihat di tahun ke-6 Pak. Dari 25 juta harusnya di tahun ke-6 kan jadi 31 juta Pak. Tapi di tahun ke-6 langsung lompat ke 32 juta. Bahkan tadi Bapak baru selesai sudah ada 64 juta Pak. Jadi potongan tadi ketutup lagi dia dengan nilai investasi. Sekarang kita balik Pak konteksnya. Potongannya 5 tahun. Asuransinya sampai umur 75 tahun. Jelas Pak ya? Dan ini harus saya jelaskan di awal Pak. Jadi Bapak tahu nih resikonya kalau saya berhenti di tengah jalan. Nah itu. Kurang katanya kan gitu Pak. Nah di awal saya udah jelaskan. Kalau kita berhenti di tengah jalan, yang kembali tidak sama. Nah tapi kalau kita bandingkan dengan program lain bahkan sampai halus sama. Jelas ya? Itu maka dari itu Pak, daripada nasabah berhenti lebih baik menabung. Ada lagi mungkin Ibu? Bapak, aman ya? Syarat-syaratnya Pak tadi ini gampang KTP. Kalau ini kan simulasi. Kalau mau bergabung nanti ada KTP, kartu keluarga, NPWP kalau ada. Serta kalau mau bergabung secara otomatis, buku rekeningnya terlampir didapatkan. Beserta matriz buku nanti baru tanda tangan formulir. Kebetulan kami ada formulirnya. Bapak Ibu nanti kalau mau cek, mau dijelaskan bagaimana prosedur bergabung, saya dapatkan saya juga di sini ada Pak saya. Jadi kita diskusi bebas saja boleh Pak. Saya tutup sesi formalnya nih istilahnya, kita tutup sosialisasinya, kita lanjutkan dengan sesi diskusi. Mungkin Bapak mau dibuatkan contoh simulasi yang lain atas nama Bapak Ibu sendiri, boleh nanti dibantu rekan saya. Bapak Ibu mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan baik dari kata maupun sikap, itu murni khilafan saya selaku tenaga penjualan, mohon dimaafkan. Terima kasih sekali lagi yang kita lanjut dengan sesi diskusi bebas saja. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.